Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian hari ini semuanya sehat dan tetap semangat. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar materi pelajaran 3 dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Subtema orang jujur disayang Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha, Bapak harap kalian memiliki kemampuan dasar memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuan kita belajar materi ini? Pertama, tujuannya adalah agar kalian mampu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Juga kalian diharapkan mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Juga kemudian kalian mampu memberi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan soleha, cita-citaku menjadi anak soleh. Kalau kalian ditanya cita-cita kamu apa, pasti banyak yang ingin jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, atau bahkan jadi presiden. Itu bagus. Tapi sebagai anak muslim, selain cita-cita yang seperti disebutkan, kalian harus menjadi cita-citanya menjadi anak soleh. Anak-anak sekalian, Nabi kita Muhammad SAW, Allah utus ke dunia ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak, membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan utama bagi umat Islam. Semua perkataan dan perbuatannya sangat terpuji. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib meneladani akhlak beliau. Rasulullah SAW dengan selalu membiasakan berperilaku terpuji. Di antara perilaku terpuji yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah perilaku terpuji berupa sifat mulia jujur. Anak-anak, kalian pasti sering mendengar kata jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Orang yang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Kejujuran itu mahal harganya, anak-anak. Orang yang jujur itu memiliki harga diri yang tinggi. Kejujuran merupakan cerminan dari akhlak seseorang yang terpuji. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang jujur ucapan dan perbuatannya selalu benar, tidak mau berbohong, karena ia yakin bohong adalah sifat tercela. Orang yang jujur percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Nah, anak-anak, kepada siapa saja sih kita harus jujur? Kepada siapa kita harus jujur? Nah, ini perlu kamu ketahui. Pertama, kalian harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara rajin ibadah, menjalankan semua perintahnya. Lalu kepada diri sendiri.
Harus jujur kepada diri sendiri dengan cara apa? Selalu berkata sesuai dengan kenyataan. Dan kalian juga harus jujur kepada orang lain dengan cara tidak membohongi orang lain. Jujur harus kita terapkan di mana saja kita berada. Di sekolah, di rumah, dimanapun kita tinggal. Kenapa kita harus jujur? Mengapa kita harus jujur? Sebab jujur itu akan membuat hidup kita menjadi mulia. Jadi anak-anak, kita mulia ini bukan karena berharta, berwajah tampan, berwajah cantik, tapi kejujuran yang kita miliki menjadikan hidup kita mulia. Meskipun mungkin orang yang jujur suka dibohongi orang lain, tapi orang yang jujur tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jujur membuat hati kita menjadi damai. Orang yang berbohong itu akan selalu resah, anak-anak. Sebab ketika seseorang berbohong, dia akan berbohong untuk menutupi kebohongannya. Lalu untuk menutupi kebohongannya, ia harus berbohong lagi. Begitu seterusnya. Jadi kehidupannya tidak damai karena khawatir kebohongannya selalu akan diketahui. Khawatir nanti suatu saat ketika ia bohong, kebohongannya akan diketahui orang-orang. Sementara orang jujur ini hatinya akan damai selalu. Kemudian anak-anak, jujur juga bisa mempererat persaudaraan sesama teman, sebangsa dan setanah air. Sikap jujur harus kita terapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus bersikap jujur. Nah, tadi Bapak bertanya mengapa kita harus bersikap jujur, dan kamu sudah mengetahui jawabannya. Nah, kita perdalam lagi ya. Jujur itu menghasilkan kemuliaan, anak-anak. Orang yang membiasakan sikap jujur, kehidupannya akan mulia. Orang lain akan menghormatinya, hidupnya bahagia, dan Allah akan memberinya derajat yang tinggi di surga nanti. Berbeda dengan orang yang suka berbohong. Tempatnya pasti kalian juga sudah tahu. Di mana tempat orang yang suka berbohong. Kedua, kejujuran menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain, serta bersikap sopan dan santun. Jujur mempererat persaudaraan. Orang yang jujur pasti disenangi orang lain, sehingga banyak temannya. Teman adalah saudara. Makin banyak saudara, hidup kita akan semakin mudah. Setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Jadi, jujur itu dapat mempererat persaudaraan. Banyak temannya, walaupun mungkin ia dibohongi, tapi orang jujur akan tetap banyak orang yang senang kepadanya. Misalkan kalian nih berteman sama orang yang jujur dibanding sama orang yang bohong, pasti lebih senang dengan orang yang jujur. Kalian ketika berteman sama orang kaya tapi pembohong, atau tampan, pintar tapi tidak jujur, tentu akan lebih senang berteman dengan orang yang jujur. Baik anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa menerapkan perilaku jujur di dalam kehidupan, dimanapun, kapanpun, ketika sendirian maupun ketika ramai bersama orang. Perilaku jujur ini harus tetap kita laksanakan kapan dan dimanapun, anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak beri pada hari ini bermanfaat buat kita semua.
Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.